Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairin Sarahmi dengan nomor NIM 1910862335. Saya Muhammad Afarizi Nisfer dengan nomor WP 1910863001. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM 1910861021. Dan kami Akan menjelaskan materi mengenai 3V dalam public speaking dan prasyarat retoris dalam public speaking. Selamat menyaksikan. Nah, yang seperti kita ketahui bahwasannya teknik verbal ini adalah teknik dalam public speaking yang memfokuskan pada verbal atau penggunaan bahasa yang digunakan baik lisan maupun tulisan dan bagaimana cara penyampaiannya. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan teknik verbal dalam public speaking, yang pertama itu adalah berbicara dengan singkat. Menurut Elliot Ellisman, seorang trainer atau motivator kelas dunia, dalam bukunya yang berjudul You Have a Voice, Key Rules for Public Speaking Success, mengatakan bahwa salah satu kunci dasar dari 3 aturan dasar public speaking yaitu berbicaralah dengan singkat atau less is more. Maksud di sini ialah kita tuh berbicara atau mengatakan yang to the point-nya saja dalam topik pembahasan dan jangan menggunakan kata-kata yang tidak diperlukan. Terus yang kedua, memperhatikan waktu emas dalam public speaking. Waktu yang sangat berharga dalam public speaking itu kira-kira 10-20 menit. Karena lebih dari itu, audiens atau pendengar itu akan merasa jenuh. Dan harus ada kiat-kiat untuk menarik perhatian atau kesan dari pendengar atau audiens itu tersebut. Terus yang ketiga, sesuaikan pesan dengan kebutuhan. Menurut Suratin dalam buku Gen Tarsi Anwar menjelaskan bahwa pesan yang sesuai dengan topik pembahasan akan menarik minat dalam pembahasan yang akan didengar oleh para audiens. Terus yang keempat ada harus memiliki 5 unsur utama pembicaraan. Suatu pembicaraan yang baik harus memiliki 5 unsur yang dilakukan dalam pembicara seperti menginformasi, meyakini, menghibur, menyentuh, emosi, dan memotivasi untuk bertindak gitu. Terus yang keenam, kita harus hati-hati dalam memilih kata. Terus apalagi untuk di 60 detik awal presentasi, karena di 60 detik awal presentasi itu audiens itu akan menilai kata-kata yang kita ucapkan atau yang kita keluarkan untuk keselanjutannya. Terus hal-hal atau yang bisa kita latih untuk meningkatkan penguasaan verbal dalam public speaking itu yang pertama, gunakan bahasa yang benar dan tepat gitu. Apalagi kita kalau public speaking itu kan bahasanya baik kan, biasa dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, untuk memiliki cara bicara atau cara berkomunikasi yang baik dan benar itu kita bisa melakukan latihan membaca rutin, terus bisa juga latihan membaca bersuara, bisa juga latihan bertutur lancar, dan bisa juga latihan baca ringkas, tulis dan disampaikan. Terus yang kedua, luangkan waktu untuk membaca sumber-sumber yang terkait dengan pembahasan yang akan disampaikan kepada audiens nantinya, agar nanti kita tuh kayak punya bukti atau yang bisa meyakinkan audiensnya nantinya. Terus yang ketiga, kuasailah istilah-istilah yang berkaitan dengan materi dan cara melepaskannya. Itu bisa juga menggunakan bahasa Inggris. Terus jangan menilai negatif diri sendiri ataupun mengkritik dengan alasan yang tidak masuk akal, karena itu hanya akan membuat diri kita itu akan insecure. Terus bukalah riset
atau analisa mengenai audiens yang akan diberikan informasi, minimal pendidikan dan demografis audiensnya. Terus selesaikan kalimat demi kalimat serta pilihan kata yang akan digunakan sesuai dengan tingkat dan level audiens itu. Ya, itulah sekian materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik vokal. Teknik vokal yaitu teknik yang menggunakan suara dalam praktiknya yang memiliki suatu ciri khas yang membedakannya dari teknik-teknik lainnya. Nah, dalam pembahasan teknik vokal ini kita akan memfokuskan kepada teknik suara atau teknik vokal itu sendiri. Suara dihasilkan oleh pita suara kita ketika saat berbicara. Suara sendiri terbagi atas beberapa jenis, baik pada wanita dan pria. Suara pada pria memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama tenor yang merupakan suara paling tinggi dari pria. Yang kedua yaitu ada bariton, di mana suara paling sedang dari pria. Dan yang ketiga yaitu bass, merupakan suara paling rendah dari pria. Dan sedangkan pada wanita ada juga memiliki 3 jenis, yang diantaranya yang pertama sopran, yaitu suara paling tinggi dari wanita. Dan yang kedua ada mezzo sopran, suara sedang dari wanita. Dan yang ketiga ada alto, yang merupakan suara paling rendah daripada wanita. Di awal pembicaraan saya akan menyebutkan mengenai ciri-ciri khas yang membedakan antara teknik vokal dengan teknik yang lainnya yang digunakan dalam public speaking. Yang diantaranya yang pertama ada yang disebut dengan tone. Tone sendiri diartikan sebagai nada suara. Seorang speaker harus memperhatikan penggunaan nada yang ia gunakan ketika saat berbicara agar pembicaraan yang ia lakukan bisa terdengar kepada seluruh audiens yang mendengarkan pembicaraannya. Sebagai perumpamaan, suara speaker itu harus sampai kepada bagian belakang dari audiens. Yang selanjutnya ada yang kedua yang disebut sebagai power sendiri diartikan sebagai kekuatan suara. Kekuatan suara ini dimaksudkan yaitu intonasi dari penggunaan kata yang digunakan oleh speaker ketika saat pembicaraan yang ia lakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada audiens. Yang ketiga ada yang disebut dengan timbre sendiri diartikan sebagai warna suara ini yaitu bagaimana penyampaian pesan yang dilakukan oleh speaker atau pembicara dapat menyentuh perasaan dari audiens, yang bertujuan agar pembicaraan atau pesan yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh audiens. Nah, yang keempat ada yang disebut dengan volume sendiri diartikan sebagai kebulatan suara dan nada suara. Nah, yang kelima ada yang disebut dengan speed atau tempo ini dimaknai dengan bagaimana tingkat kecepatan suara dan waktu yang tepat untuk jeda ketika saat berbicara. Nah, yang keenam ada yang disebut dengan pengaturan nafas. Pengaturan nafas ini yang sangat penting, yang bertujuan agar ketika saat pembicaraan dilakukan agar seorang pembicara tersebut tidak terasa seperti orang yang sedang ngos-ngosan. Nah, yang ketujuh ada yang disebut dengan artikulasi sendiri diartikan sebagai bagaimana ketepatan dalam pengucapan kata demi kata atau kalimat demi kalimat. Nah, dan yang kedelapan ada yang disebut dengan vibrasi sendiri diartikan sebagai bagaimana menggunakan getaran-getaran halus ketika saat berbicara. Dan pembahasan selanjutnya itu mengenai latihan yang dapat meningkatkan penguasaan dalam teknik vokal. Di antaranya yang pertama latihan mengucapkan huruf vokal.
Mengucapkan huruf vokal bisa dilakukan dengan mengucapkan huruf vokal itu sendiri, yaitu A, I, U, E, O. Dan pada kata-kata kita bisa mengucapkan papi, pu, bepo atau semacamnya yang menggunakan huruf vokal. Latihan ini dilakukan bisa berulang kali, satu atau 3 kali dalam sehari, yang bertujuan untuk melatih kita dalam mengucapkan huruf-huruf vokal. Sekian dari penyampaian saya mengenai teknik vokal, dan terkait materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana visual dalam public speaking. Visual merupakan komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh para public speaker kepada audiensnya, di mana visual ini meliputi kontak mata, gestur tubuh, mimik, ekspresi, postur, dan juga penampilan dalam berpakaian. Visual mempunyai proporsi yang sangat besar dalam penilaian public speaking. Untuk melakukan teknik visual ini, kamu perlu adanya rasa percaya diri serta memperbanyak latihan dan juga jam terbang. Berikut cara-cara untuk melatih visualmu dalam melakukan public speaking. Yang pertama yaitu latihan bercermin diri, yaitu teknik latihan yang dilakukan dengan melihat dirimu di depan cermin dan melakukan public speaking seolah-olah kamu sedang tampil di depan banyak orang. Dengan teknik ini kamu akan bisa melihat bagaimana kesalahan yang kamu lakukan ketika melakukan public speaking. Kamu bisa memperhatikan kontak matamu dan gaya refleks gerak-gerak kecil yang kamu lakukan serta mimik wajah dan gestur. Lalu cara kedua yaitu rekam dirimu dan lakukanlah seolah-olah dirimu sedang melakukan public speaking. Dengan melakukan hal ini, kamu dapat menganalisis bagaimana kamu melakukan gerakan-gerakan kecil atau ekspresimu, gestur tubuhmu, dan juga hal-hal dalam bentuk visual yang kamu lakukan ketika kamu melakukan public speaking. Lalu yang ketiga yaitu cara berpakaian. Ini merupakan hal yang juga penting bagi para public speaker. Apabila kamu salah menggunakan pakaian, maka orang akan memberi penilaianmu terlebih dahulu sebelum kamu berbicara, sehingga orang-orang cenderung lebih tidak menghargaimu dalam berbicara apabila kamu salah dalam menggunakan pakaian. Disarankan untukmu memakai pakaian yang berwarna yang lebih elegan, yang kesannya lebih profesional, seperti warna-warna yang agak gelap ataupun warna-warna yang primer. Saya akan membahas apa itu prasyarat retoris. Prasyarat retoris terbagi dua macam, yaitu yang pertama adalah prasyarat organis, yang kedua yaitu prasyarat bahasa. Baiklah, saya akan membahas apa itu prasyarat organis. Prasyarat organis merupakan hal-hal yang berkaitan dengan organ tubuh kita. Saat berbicara perlu kita memperhatikan pernafasan kita, yaitu apabila pernafasan kita tidak teratur, maka pembicaraan itu cenderung lebih cepat karena harus mengejar titik batas nafas kita. Oleh karena itu, perlu adanya latihan pernafasan dengan teknik pernafasan 4-7-8, yaitu 4 detik menghirup udara melalui hidung secara perlahan, lalu tahan selama 7 detik dan buang melalui mulut secara perlahan selama 8 detik. Hal ini akan meningkatkan performamu dalam melakukan public speaking. Prasyarat bahasa merupakan segala sesuatu yang terkait dengan komunikasi verbal kita dalam pemilihan diksi, idiom, ataupun pemilihan kata-kata. Dalam prasyarat bahasa ini kita perlu melihat siapa yang akan menjadi audiens kita ketika kita akan melakukan tampil public speaking, yaitu apabila
audiens kita merupakan orang-orang kalangan akademis, maka kita akan bisa cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang akademis. Sedangkan apabila kita berbicara dengan khalayak umum, maka kita harus menggunakan bahasa yang umum. Hal ini bertujuan agar audiens dapat mengerti apa saja pesan yang disampaikan oleh pembicara. Lalu bagaimana cara melatih persyarat bahasa ini? Yaitu dengan memperbanyak bacaan. Dengan memperbanyak bacaan kita akan mendapatkan banyak kata-kata ataupun diksi-diksi yang dapat kita gunakan untuk melakukan public speaking. Selain itu kita juga mendapatkan istilah-istilah ataupun memahami segala sesuatu agar memudahkan kita dalam menjelaskan pesan kita kepada audiens. Oke, saya rasa cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.